Ramadan refitrah insaniyah. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, artinya Ramadan mengembalikan fitrah manusia. Menurut pandangan Al-Quran yang Rasul ajarkan kepada kita, fitrah manusia itu adalah Abdullah, abdi Allah. Dalam surat 51 Az-Zariyat ayat 56, Rasul telah sampaikan ayat ini kepada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar jin dan manusia itu menjadi abdiku, kata Allah. Ayat ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada manusia dan sampai kepada kita pada hari ini. Namun godaan nafsu dan setan telah menggeser fitrah manusia ini menjadi abdi nafsu, menjadi budak nafsu, menjadi budak setan. Berikutnya, kalau sudah menjadi budak nafsu, akan menjadi budak setan, menjadi budak harta, menjadi budak tahta, dan bahkan ada yang menjadi budak wanita. Nah, Ramadan dengan 3 elemen diklatnya mengembalikan fitrah manusia agar kembali menjadi budak Allah. Itu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya menjadikan Ramadan 1 bulan yang berkah. Ada 3 kegiatan saja secara intinya di Ramadan itu. Yang pertama adalah tadrusun Al-Quran, yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran menurut Al-Quran bukan membaca tanpa makna secara bergeler-geler dan bergantian. Bukan itu. Di dalam surat yang ketiga Ali Imran ayat 79, di akhir ayat disebutkan kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu budak Allah, jadilah kamu abdi Allah, dengan kamu selalu mengajarkan kitab Allah dan kamu selalu mempelajari kitab Allah. Tadrusun artinya mempelajari. Apa yang diharapkan dari mempelajari itu? Metodenya disebutkan dalam surat Shad, surat ke-38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang telah kami ajarkan kepadamu adalah sumber keberkahan hidup, agar setiap ayatnya dihayati. Hayati itu memakai bahasa Arab, bahasa Quran, arti hayat itu hidup. Jadi membaca Al-Quran itu dengan menghidupkan segenap komponen akal. Untuk apa dihayati? Waliyatadzakkaru ulul albab, supaya orang yang berakal sehat dia bisa menangkap pelajaran dari kitab yang dia tadarusi itu. Lalu apa yang diharapkan lagi? Yang ketiga disebutkan dalam surat yang ke-6 Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kitab Al-Quran yang telah kami ajarkan, kami telah mengajarkannya kepada kamu sekalian adalah sebagai sumber keberkahan hidup untuk menciptakan surga dunia dan pasti akan menanti surga akhirat. Untuk apa? Agar bisa diikuti, diserap pelajarannya, kemudian fattabi'uhu, ikuti petunjuk Al-Quran itu. Wattaqu,
dan takwahi, patuhi petunjuk Al-Quran itu. La'allakum turhamun, agar kamu bisa merasakan hidup dengan penuh kasih sayang Allah, dengan penuh limpahan rahmat dan karunia. Kenapa kita mengalami hal yang seperti ini pada hari ini? Itu karena kita sudah jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka kami menghimbau melalui pengurus Surau Baitul Izzah ini, dan di mana-mana saya sempat menyampaikan pesan ini, kami tetap memesankan. Hancurnya Islam secara global hari ini itu karena sistem dakwahnya masih sistem ceramah saja. Sistem ceramah itu hanya memberikan paham, tidak menambah ilmu. Lain penyampainya, lain paham yang disampaikan, lain paham yang diterima. Setiap ulama dan mubalik berbeda, maka terjadilah perbedaan-perbedaan itu. Tidak. Maka semestinya Ramadan ini kan ada 30 malam atau 29 malam. Itu kita kasih judul supaya terbimbing, dan pada malam itu ditambah metodenya dengan ceramah interaktif. Ini yang diharapkan, supaya kita tidak jadi korban adu domba seperti yang terjadi hari ini. Kenapa harus seperti itu tadarus? Ya seperti itu perintah Allah. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Supaya ditadaburi ayat-ayatnya agar bisa diserap pelajaran. Dan kalau kita mengaji pahala, itulah pahala membaca Al-Quran di dunia. Lalu dikuatkan di surat 5 Al-Ma'idah ayat 16, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan petunjuk Al-Quran itu Allah membimbing orang-orang yang mencari keredaannya menapaki jalan-jalan keselamatan. Dalam surat 17 ayat 9 Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini menuntun kepada sistem kehidupan yang tangguh, bukan rapuh. Lalu di surat 3 Al-Imran ayat 101, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Kalau kamu berpegang teguh kepada petunjuk Allah, maka petunjuk Al-Quran itu akan menuntunmu menapaki siratal mustaqim. Ditegaskan dan difiniskan dalam surat 43 Az-Zukhruf ayat ke-43 dan 44. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Innahu lazikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Pegang teguhlah Al-Quran yang telah kami wahyukan kepadamu, pasti kamu di atas siratal mustaqim. Dan Al-Quran itu adalah pelajaran untukmu serta untuk kaummu. Nah, disinilah tugas belajar mengajar itu, karena ada perintah untukmu dan untuk kaummu. Termasuk mempelajari fikihnya, bagian dari jabaran dari inti Al-Quran. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, apa bedanya, apa persamaannya. Ya. Sholat gerhana, dan banyak lagi masalah fikih, hukum-hukum syariat. Sholat Idul Fitri itu terdiri dari 2 rakaat, 7 takbir. Di rakaat yang pertama itu tidak masuk takbiratul ihram. Jadi kalau dimasukkan takbiratul ihram jumlahnya 8. Di rakaat yang kedua 5 takbir, tidak termasuk takbir bangkit dari sujud. Maka kalau dimasukkan itu jumlahnya menjadi 6. Nah, itu pelajarannya apabila kajian wirid itu ada ta'lim wa ta'lum. Istilah saudara kita di jemaah tabligh, ada ta'lim wa ta'lum. Proses belajar mengajar. Itu inti Ramadan. Jadi Ramadan itu akan merubah perilaku kalau tadarusnya memahami apa yang dia baca. Yang kedua,
Inti dari kegiatan Ramadan yang kedua itu adalah qiyamus shalah, mendirikan sholat. Sholat itu bisa berdiri apabila tadarus tadi dibawa ke dalam sholat. Maka kalimatnya dibina. Buniyal Islam ala khamsin. Kalimatnya bunia. Bunia itu bukan rukun Islam. Bunia itu artinya dibangun Islam itu atas 5 dasar pembangunan. Supaya Islam itu tegak ada 5. Salah satunya adalah salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang untuk tegaknya agama. Dan kajiannya harus tahu kita, agama sekarang sedang rebah, sedang tiduran, sedang duduk, atau memang sedang berdiri. Kalau kita tidak tahu posisi agama sekarang sedang berdiri kah, sudah duduk kah, atau sudah tidur, maka kita tidak mengerti bagaimana sholat bisa mendirikan agama. Jangan-jangan kita sholat malah agama itu runtuh. Kajiannya seperti itu. Di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 45, ini tentang sholat lengkap. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Baca, pelajarilah ayat-ayat Al-Quran dari kitab yang telah diajarkan kepadamu. Selanjutnya ayat itu dihafal, yang dipahami tadi itu dihafal, kemudian dibawa di dalam sholat. Sholat yang seperti itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang seperti itu yang bisa mencegah diri orang yang sholat itu dari hal yang keji dan yang munkar. Wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu amat berat. Bukan besar pahalanya, amat berat. Sesuai dengan informasi surah Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa yang dicari dengan salat itu? Surat 20 Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan kalian selain daripada aku. Maka jadilah budakku, hidup mengabdi menurut ajaranku. Dirikan salat untuk membina kesadaran dirimu bahwa kamu adalah budakku. Jadi salat itu untuk mengingat Allah, dalam bahasa-bahasa dangkalnya bukan mengingat Allah begitu saja, tapi mengingat Allah di situ adalah mengingat dengan penuh kesadaran bahwa kita itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanya panjang. Kita ini milik Allah, akan kembali bertanggung jawab kepada Allah. Nah, pertanggungjawaban kembali ini yang berat. Lalu ada di beberapa hadis dan asar yang menegaskan ayat ini. Di antaranya riwayat Tobrani dan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Wa man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Dalam riwayat lain disebutkan lam yazdad minallahi ilal bu'da. Siapa yang salatnya tidak mampu mencegah dirinya melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti dia tidak salat. Siapa yang salatnya tidak mampu menghentikan dirinya dari berbuat keji dan mungkar, tidak menambah dalam pandangan Allah kecuali bertambah jauh dari Allah. Jadi salatnya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ada di asar sahabat disebutkan la salata liman la yuti'illah. Tidak ada salat bagi orang yang salatnya tidak bisa membawa dia taat kepada Allah. Andaikan kajian ini dipahami dan diamalkan, tidak ada orang koruptor orang Islam di Indonesia. Tapi karena kajian yang ditonjolkan bukan ini, yang ditonjolkan itu salat 5 waktu menghapus dosa bagaikan mandi di sungai di depan rumah 5 kali. Maka tangkapan masyarakat apa? Salat subuh
Lalu selesai sholat subuh buat dosa lagi di tempat kerjanya. Yang berdagang timbangannya tetap timbangan bohong. Di kantor korupsi dan sebagainya. Lalu nanti zuhur dihapus lagi. Antara zuhur ke asar buat lagi. Asar hapus lagi. Asar sampai maghrib buat lagi. Maghrib hapus lagi. Maka di Indonesia ini tidak pernah baik-baik juga. Muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang ketiga inti dari amalan Ramadan itu adalah nahan nafsa anil hawa. Surat 79 An-Nazi'at ayat 44:1. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang tunduk akan kedudukan Allah sebagai Robnya. Rob itu Tuhan, Tuan, pendidik, pengatur. Orang yang tunduk kepada Allah sebagai rajanya, maliknya, sebagai pengaturnya, sebagai tuannya, wanhan nafsa anil hawa. Dia akan mengendalikan dirinya untuk tidak memperturutkan nafsu. Alat kendalinya apa? Ibarat ini ada kuda, ya, ibaratnya ada kuda, alat kendalinya apa? Tentu tali les. Tali les inilah yang mengendalikan kiri, kanan, lurus. Apa tali les nafsu ini? Al-Quran. Maka di dalam surah Al-Qasas, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Tidak ada manusia yang lebih sesat dari orang yang memperturutkan nafsunya tanpa kendali petunjuk Allah. Jadi tadarus Ramadan dibina dalam salat, kendalikan nafsu dengan ajaran petunjuk tadi di luar Ramadan. Maka di Syawal ini pasti akan meningkat ketakwaannya. Karena hati Syawal itu sendiri adalah meningkat. Sebagai penutup khutbah yang pertama ini, dari ketiga elemen ini Allah menghimbau di surat 30 ayat 30 sampai 32 surat Ar-Rum. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Bangunlah peradabanmu menurut undang-undang dinul Islam. Secara lurus, selaras. Fitrat Allah, satu fitrah dari Allah. Inilah yang dimaksud dengan Idul Fitri. Id artinya kembali, sama dengan re tadi. Re, kembali, fitrah. Kembali kepada fitrah kita sebagai budak Allah. Maka bangunlah peradabanmu dengan ajaran Allah, dinul Islam, fitrat Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang telah memfitrahkan penciptaan Allah menurut dinul Islam itu. Munibina ilahi, dengan kembali bertobat dan menata hidup kembali, bertakwa padanya. Waqimus shalah, dirikan salat, wala takunu minal musyrikin, jangan jadi orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'ah, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi kelompok-kelompok mazhab. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok membanggakan kitab mazhabnya. Kitab imamnya bukan Quran lagi, tetapi mazhab mereka sendiri. Terjadilah seperti yang kita alami hari ini. Banyak buya-buya kita, ulama-ulama kita di Indonesia yang masih hari ini masih mengkafirkan saudara kita dari golongan Syiah. Sebaliknya dari golongan Syiah juga seperti itu mengkafirkan Ahlus Sunnah. Dan di antara Ahlus Sunnah sendiri ada yang mengkafirkan saudaranya dari Ahlus Sunnah sendiri. Lalu kita undang ustadz-ustadz yang kacau balau seperti ini, tidak tertuntun dengan rapi, umat akan tetap kacau balau. Dan itu yang diinginkan oleh AI, Amerika dan Israel. Dan itu sudah disebut oleh Allah di dalam beberapa ayat. Misalnya surat 42 ayat 13. Aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Tegakkan dinul Islam, jangan kalian berpecah belah di situ. Kok ulamanya berpecah belah? Otomatis umatnya pasti pecah belah.
Tidak mungkin ulama pecah belah, umat bisa bersatu. Tidak mungkin, mustahil. Maka yang harus bersatu ulamanya. Kita seru terus. Gimana supaya bisa bersatu? Ada urusan-urusan furu'iyah yang sifatnya ijtihadi. Kalau bahasa dalilnya zonni, itu tidak boleh dipaksakan. Ya, seperti hari ini, tidak boleh negara memaksakan dalam hal-hal yang sifatnya zonni atau ijtihadi. Tapi dalam hal-hal yang qat'i, yang usuliyah, itu wajib ditegaskan. Lalu di surat yang 8 Anfal ayat 73, ini kita sedang menantikan dan mengalami hal itu. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang kafir itu sudah bersatu. Illa taf'aluhu takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian muslim tidak mau juga bersatu, kalian akan menyaksikan fitnah yang besar dan kerusakan yang hebat. Fitnah itu bahasa Qur'annya siksaan, penindasan, ya, genosida seperti sekarang. Makanya Ali Khomeini mengatakan di dalam beberapa videonya, andaikan umat Islam mau bersatu, tidak bisa Israel genosida terhadap saudara kita di Palestina. Itu benar dan itu ucapan Ali Khomeini, dan itu adalah bacaan Al-Quran surat ke-8 Anfal ayat 73. Maka melalui mimbar ini mari kita kembali kepada Al-Quran sesuai yang disunahkan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini adalah jalanku yang lurus. Al-Quran ini adalah siratal mustaqim, bukan jembatan yang ada di atas neraka jahanam itu. Itu tipuan-tipuan agama. Boleh kita kaji selanjutnya. Siratal mustaqim itu artinya jalan yang lurus, jalan yang benar, aturan hidup yang benar. Ini yang dituntunkan oleh Al-Quran. Fattabi'uhu, maka ikuti tuntunan Quran itu. Ukur segala yang di luarnya dengan Quran itu. Jadikan Al-Quran itu mizan. Wala tattabi'u subula, jangan kamu ikuti subul, jalan-jalan yang menyelisihi Quran itu, yang membuat kamu berpecah belah di dalam agama Allah.